Shalom, selamat pagi, salam sejahtera penuh kasih karunia bagi kita sekalian. Pagi ini kembali kita akan disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, penuh kasih karunia, kami kembali datang ke hadapan-Mu ya Bapa, bersyukur untuk nafas kehidupan dan kesehatan yang kami terima pagi hari ini. Kami akan kembali beraktivitas, kami perlu dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan sebagai kekuatan kami di dalam melakukan aktivitas kami. Roh Kudus menolong kami ya Tuhan, sehingga bekerja leluasa di dalam hati kami, memberikan roh pengertian, memberikan roh hikmat, memberikan kepada kami sukacita, shalom-Nya Tuhan. Amin. Firman Tuhan sebagai perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Begini firman Tuhan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya suatu kebanggaan bagi kita apabila kita diberikan kesempatan bagi Tuhan untuk melakukan tugas-tugas mulia. Seperti Rasul Paulus yang menjadi tokoh sentral dan sangat teguh berkomitmen menjadi saksi Kristus, bahkan sampai mati dia rela sekalipun dia penuh dengan penderitaan. Semangat Paulus yang semakin hari semakin kokoh, inilah yang membuat dia ingin terus melayani. Karena Paulus paham betul ketika dia menyadari bahwa kesempatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi dia adalah sebuah anugerah. Saudaraku, yang terutama diperhatikan Paulus bukanlah mempertahankan nyawanya, bukanlah mempertahankan hidupnya. Yang paling penting baginya ialah bahwa ia dapat menyelesaikan pelayanan yang dipercayakan Tuhan Yesus kepadanya dimanapun tugas itu berakhir. Bahkan dengan mengorbankan nyawanya pun Paulus tetap setia. Ia akan menyelesaikan pelayanannya dengan sukacita, agar Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun matiku. Filipi 1 ayat 20. Bagi Paulus, hidup dan pelayanan untuk Kristus adalah sama dengan perlombaan yang harus diikuti dengan kesetiaan mutlak bagi Tuhannya. Saudaraku, ketika kita merenungkan pengalaman hidup Paulus sebagai pengikut Kristus yang setia, yang berkomitmen, tulus melakukan tugas-tugas pelayanan, dan dia tidak mengenal lelah. Lalu kembali kita merenungkan tugas-tugas pelayanan yang kita emban selama ini. Sekiranya atau seandainya ternyata kita membandingkan bahwa tugas-tugas pelayanan yang kita lakukan tidak sebanding dengan yang dilakukan oleh Paulus, maka inilah waktunya kita untuk bersemangat melakukan pelayanan kita. Mari kita dengan penuh semangat membangkitkan kualitas pelayanan kita dengan bersama Yesus. Kita berusaha membangun pelayanan dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati, seperti yang dilakukan oleh Paulus. Saudaraku, meskipun Paulus telah tiada, namun pengaruhnya masih tetap ada.
Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28, Paulus mewariskan pelayanannya kepada para penatua gereja, agar para penatua gereja ataupun pelayan-pelayan yang melayani dengan tulus jangan menyerah, jangan takut dan gentar, sebab pelayanan yang kita lakukan itu pasti akan berbuah. Mungkin bisa saja tidak langsung pada saat ini, namun Tuhan terus bekerja sehingga pelayanan kita itu akan berbuah pada waktunya. Saudaraku, seperti Paulus, kita juga adalah orang-orang yang ditebus. Tuhan Yesus sudah mengorbankan darahnya untuk menebus dosa kita dari maut. Kita sudah dibayar lunas satu kali untuk selama-lamanya. Kita menjadi orang-orang yang merdeka. Bahkan kita diperdamaikan dengan Allah. Sungguh hal yang sangat luar biasa, bukan? Bukankah sekarang tugas kita menyaksikan kebaikan-kebaikan yang sudah kita terima itu kepada orang lain? Bagaimana Yesus memelihara hidup kita dan menjaga kita sepanjang hidup kita sampai pada hari ini. Itulah bentuk say thank you kita, bentuk terima kasih kita untuk memberikan ucapan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Saudaraku, gaya hidup pengikut Kristus harus berbeda dengan orang-orang lain dan harus memberi dampak positif kepada orang-orang lain, seperti teladan Paulus yang menginspirasi jemaat yang dilayaninya. Dia berusaha membangun cara hidup baru. Dia terus bekerja membangun iman orang-orang percaya agar merasakan kasih karunia Kristus. Walaupun Paulus telah tiada, dia tidak ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah jemaat, namun keteladanannya masih tinggal bersama dengan kita. Kita pun harus memperoleh semangat Paulus yang terus bersaksi sampai akhir hidupnya, sebab itulah tugas kita. Saudaraku, berbahagialah kita yang senantiasa berupaya untuk mencapai garis finish, garis akhir, dan melaksanakan pelayanan kita sesuai dengan talenta, sesuai dengan karunia kita masing-masing yang diberikan Tuhan kepada kita. Saudaraku, saat ini negara kita, bangsa kita sedang merayakan Hari Pahlawan, yakni 10 November, untuk memperingati para pahlawan kita yang sudah berjasa membuat kita bisa hidup di negara kita yang merdeka saat ini. Seperti itu jugalah Paulus yang sudah menjadi pahlawan iman, memenangkan banyak jiwa. Demikian juga kita menjadi pahlawan-pahlawan yang berani memberitakan Injil yang di dalamnya mengandung keselamatan bagi semua orang. Keselamatan sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Maka mari kita membagikan keselamatan yang kita terima menjadi bagian bukan hanya milik kita saja, tetapi menjadi bagian milik orang lain juga. Karena Yesus sudah memberikan bagi kita jalan keselamatan. Karena Yesus sudah memberikan bagi kita bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera di sorga. Amin. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa. Kami menyadari bahwa kehidupan kami di dunia ini adalah untuk mengabarkan kabar baik yang sudah kami terima. Keselamatan yang kami terima harus kami bagi-bagikan kepada setiap orang. Beri kami roh keberanian ya Bapa. Beri kami roh ketulusan, kesediaan hati kami untuk mengabarkan kabar baik dimanapun kami berada ya Bapa, agar hidup kami berdampak positif dan kami Tuhan menjadi pahlawan-pahlawan iman
yang Tuhan inginkan seperti Paulus. Kiranya Bapa memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, memberkati gereja dan para hamba-hamba Tuhan, memberkati jemaat-Mu, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan ya Bapa. Berilah kepada kami damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan Yesus saja melakukan aktivitas kami. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.